Bapak hadirin rahimahullah, mari kita awali kajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesehatan, rezeki yang barakah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ya, di antaranya Bapak Dedi hari ini dan saudara-saudara yang lain. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya sehingga mendapat beribadah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kepada para tokoh-tokoh Masjidul Hasanah yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah jadikan amal jariyah sebagai bekal hidup untuk kehidupan di akhirat kelak. Ala hadiniyah wa ala kulli natin salihah wa ila khadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya alladzina amanu idza nudiya salati min yaumil jum'ah ila akhir ayat. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat-nikmat yang begitu indah. Salat subuh berjamaah, kemudian kita duduk dalam satu majelis kajian. Ini nikmat yang terbesar dipandang Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang mau, ya, bukan bisa mau untuk hadir dalam satu majelis atau salat subuh. Banyak saudara-saudara kita yang ada sempat tapi tidak mau menyempatkan diri. Ya. Kenikmatan yang sering kita lalaikan adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Yang sehat banyak tapi yang hadir sedikit. Ya. Kesempatan ada tapi tidak dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat itu Allah akan tambah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita memberikan jalan yang terbaik dari satu kegelapan menuju jalan nur ilahi. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Ya. Jangan hanya kita yang mengaku, kita pengen diakui. Jangan hanya kita yang mengenal, juga kita ingin dikenal. Ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya ini adalah salah satu jalan untuk kita selalu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semuanya itu adalah merupakan
ajaran-ajaran yang beliau bawa untuk membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, saya tidak akan membahas hal-hal yang muluk-muluk. Ya. Selalu yang saya bahas tentang sholat. Karena sholat itulah sumber kebaikan. Apapun yang kita inginkan, kita harus dengan sholat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Wa innaha lakabiratun illa alal khasir. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Banyak hadis-hadis sering kita ungkapkan di sini bahwa sholat begitu penting di dalam kehidupan kita. Sholat penting dalam kehidupan kita. Kita butuh sholat, berarti kita butuh Allah. Banyak orang yang menganggap, yang penting sholat, itu terbalik. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Kalau akibatnya yang penting sholat, ya itu sholat hanya sekedar melepaskan kewajiban atau menggugurkan kewajiban kita. Dampak dari sholat itu tidak ada. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Bahkan amal yang pertama kali dihisab dalam kehidupan kita di akhirat nanti adalah sholat. Awalu ma yuhasabu ayyamal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab itu adalah sholat. Justru itu selalu dari kitab Fathul Qarib ini yang saya bawa tentang sholat. Supaya kita lebih banyak mempersolat. Beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang sholat qasar jamaah. Begitu pentingnya sholat, tidak boleh ditinggalkan, terutama bagi laki. Sebab kalau perempuan kan ada hal-hal yang boleh secara syar'i untuk ditinggalkan. Tapi bagi laki-laki tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Apapun keadaannya, sholat tetap kita lakukan. Dalam keadaan sakit, apalagi dalam keadaan sehat. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi marilah kita tanamkan kepada kita, khususnya kepada keluarga kita, kepada cucu kita, untuk selalu mendirikan sholat dengan khusyuk. Belajar sholat dengan khusyuk. Kalau kecil biasakan dulu, membiasakan anak-anak kita, cucu-cucu kita pada saat waktu sholat, perintahkan untuk sholat, ajak untuk sholat. Membiasakan diri, sebab kalau sudah besar ini agak repot. Apalagi kalau yang namanya belajar itu biasakan dari yang kecil. Kalau kecil sudah mulai mau melaksanakan sholat, apalagi sholat berjamaah di masjid atau di mushola, itu lebih bagus. Ya. Hari ini saya akan mencoba tentang sholat Jumat. Sekarang ini kalau kita memperhatikan kondisi, apakah umatnya atau memang manusianya, jauh berbeda pelaksanaan sholat Jumat pada masa-masa waktu saya masih kecil, sekitar tahun 70-an, 75 ke bawah lah. Itu yang namanya Jumat itu kalau jam 11 kita untuk di dalam masjid udah nggak kebagian. Jam 11 siang untuk di dalam masjid ini kita nggak kebagian, Pak. Lain dengan sekarang. Sekarang ini kan khotib naik aja masjid masih banyak yang kosong gitu. Kan kenyataannya seperti itu. Kenapa?
Karena kita hanya mengharapkan menggugurkan kewajiban Jumat. Pada saat-saat kecil dulu, mungkin bapak-bapak yang seusia saya merasakanlah apakah itu yang namanya di kota ataupun namanya yang di kampung-kampung. Itu kalau sudah mulai jam 10:30 itu sudah mempersiapkan diri. Udah mandi segala macam. Mandi selesai langsung berangkat ke masjid. Beriktikaf di masjid. Jadi begitu azan atau azan sekali ataupun dua kali ini masjid sudah full. Nah, dalam surat Al-Jumu'ah tadi saya sebutkan ya alladzina amanu idza nulis salami yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, bila diseru untuk Jumatan bersegera. Fas'au ila dzikrillah, bersegera untuk mengingat Allah. Dengan bentuk itikaf di masjid sambil menunggu Jumatan, tidak ada kegiatan-kegiatan yang lain, hanya untuk berzikir. Apapun yang kita baca untuk menunggu khatib naik mimbar, entah kita membaca tasbih, entah kita membaca tahlil, atau kita membaca salawat, atau kita membaca Al-Quran, bukan di dalam masjid kita ngobrol, isi niat i'tikaf untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', tinggalkan aktivitas duniawiyah. Untuk mencari nafkah itu ditinggalkan dulu, kita fokus kepada sholat Jumat. Nah, sekarang itu sudah mulai menurun drastis. Bahkan ironis sekali, pada saat orang khutbah masih banyak yang ngobrol. Ya kalau yang ngobrol anak kecil kita maklum. Ini yang tua-tua masih ngobrol aja. Padahal mendengarkan khutbah itu salah satu kewajiban bagi jamaah. Dalam satu hadis, bila khatib sudah naik ke atas mimbar, kita ada kewajiban ansit, diam. Diam khusus untuk mendengarkan khatib. Dan kita tidak boleh menegur kepada teman kita yang ngobrol, diam, itu enggak boleh. Diam ya semuanya diam, walaupun tetangga kiri kanan ini ngobrol, kita enggak boleh menegur, Pak. Kalau itu kita tegur, kita rusak. Sholat Jumat kita rusak, lagot. Jadi sengaja saya untuk membahas tentang hal-hal ini karena kebiasaan-kebiasaan di masjid lain dan masjid kita juga seperti itu. Masih banyak yang ngobrol pada saat khatib naik mimbar. Itu kewajiban kita, satu rangkaian sholat Jumat. Nah, dengan adanya kajian-kajian semacam ini, kita berusaha untuk memperbaiki diri. Datang agak cepat gitu. Kita kan kadang-kadang kalau yang namanya bonus dunia kita cepat-cepat cari, Pak. Misalkan gini, dalam kerjaan kita besok datang pagi-pagi ya, dihitung lembur. Nah, kita datang kan? Atau pulangnya agak telat, nanti dihitung lembur. Kita datang. Tapi kalau Allah yang berjanji, datang Jumatlah kecepat ya, zikir pahalanya itu besar, kita kadang-kadang kita mengabaikan. Apalagi kalau yang azan 2 kali, baru azan sekali.
baru azan pertama, ntar dah kalau khotib udah naik mimbar azan kedua baru datang. Ini kan kita selalu mengabaikan untuk akhirat. Padahal justru akhirat itulah yang harus kita utamakan dibandingkan dengan dunia. Wabtaghi fima taqalla darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, kata Al-Qur'an. Kejarlah akhirat tapi jangan lupa sama dunia. Hanya sekedar jangan lupa, bukan tujuan pokok. Hidup di akhirat lebih lama, lebih kekal, lebih panjang. Di alam barzah aja kan lebih lama dibandingkan dengan usia kita. Kita ini berapa? Kalau saya 68 tahun. Di alam akhir, alam barzah ini belum tentu usia saya segitu, lebih panjang lagi nunggunya. Nabi Adam usianya 1000 tahun umpamanya. Dari zaman Nabi Adam wafat sampai sekarang ini sudah 8500 tahun. Jadi lebih lama nunggu di alam barzah dibandingkan dengan di sini. Nabi kita Muhammad SAW usianya 63 tahun. Udah 1500 tahun di alam kubur. Itu yang harus kita pikirkan, Pak. Nah, kembali dengan kaitan salat Jumat. Untuk ingat-ingat kita khususnya kepada diri saya. Faslun wa syaraitu wujubil Jum'ati sab'atu asya. Syarat wajib Jumat itu ada 7. Ya, ada 7 syarat wajib Jumat. Kalau 3 sudah termasuk sholat-sholat yang kita lakukan. 3 sudah termasuk di dalam sholat yang 5 waktu. Misalkan beragama Islam, kemudian sudah baligh. Yang ketiga itu berakal. Ini yang disebut dengan mukallaf. Kalau sudah terpenuhi ini, bukan hanya sholat Jumat, sholat 5 waktu pun sudah dikategorikan wajib. Wajib di dalam hukum Islam itu dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ini sudah umum. Hanya sekedar tidak berdosa, tapi yang kita cari adalah bagaimana manfaat dari sholat itu sendiri. Itu semuanya. Kemudian yang keempat adalah merdeka. Nah, ini kita tidak ada dalam hal perbudakan, Pak. Merdeka itu dalam arti budak, bebas. Lain dengan pembantu, ya. Jangan disamakan. Budak dengan pembantu beda. Kalau budak itu bisa diperjualbelikan. Kalau budak itu semakin bagus, kalau laki-lakinya semakin ganteng, kalau laki perempuannya semakin cantik, itu semakin mahal harganya. Salah satu Nabi Yusuf pernah jadi budak. Makanya kalau yang namanya budak itu kan, yang namanya barang sudah kita beli, kan semuanya sudah kita bisa apain juga udah boleh. Kalau budak itu wanita kita bisa gunakan untuk hidup, teman hidup. Kalau budak itu laki, si wanita itu bisa manfaatkan. Tapi kalau pembantu nggak bisa seperti itu, bukannya pembantu, ini budak. Kalau budak tidak ada kewajiban, karena bagaimana tergantung tuan, si pemilik budak itu sendiri. Berarti orang merdeka, ya. Kemudian laki-laki, nah laki-laki wajib. Jadi setiap laki-laki wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau budak atau orang merdeka itu berarti bebas semacam kita ini, budak tidak ada. Astagfirullahaladzim.
laki-laki. Ya, kita termasuk laki-laki. Bagaimana wanita? Boleh kalau kita mau menyiapkan tempatnya ada khusus. Tapi tidak wajib. Kalau wanita hanya sekedar boleh, tidak wajib. Tapi kalau laki-laki wajib. Nah, kemudian sehat badan. Saat dalam arti ini tidak mengalami penyakit yang sangat kronis. Wajib orang yang sehat, yang sakit boleh untuk tidak sholat Jumat. Tapi sholat zuhur tetap ada. Kita sakit lagi di rumah sakit umpamanya, diopnam. Kan tidak mungkin untuk kita datang ke masjid. Nah, tapi sholat zuhur tetap berlaku. Boleh tidak sholat Jumat, tapi sholat zuhur juga wajib. Sama kita dalam perjalanan keluar kota umpamanya. Ya. Kita dalam kendaraan atau bagaimana, kita boleh tidak sholat Jumat. Boleh. Tapi sholat zuhurnya wajib. Yang kemarin saya katakan dengan qasar jamak. Kita tidak bisa zuhur asar, tapi Jumatnya tertinggal. Boleh. Nah, itulah yang dikatakan sholat itu tidak boleh kita tinggalkan dengan sengaja kecuali laki-laki. Kecuali perempuan. Perempuan ada haid, ada nifas. Tapi bagi laki-laki tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Kemudian yang ketujuh adalah menetap. Nah, menetap ini dalam satu wilayah atau satu kampung. Ya. Kalau menurut Imam Syafi'i, ini mazhab ini, itu 40 orang. Tapi kalau menurut mazhab yang lain, ya, ada imam ada makmum sudah ada kewajiban untuk sholat Jumat. Nah, kalau kita mau sedikit menganalisa bagaimana sih yang dengan namanya tempat, sekarang kan banyak di kantor-kantor sudah mengadakan sholat Jumat. Di kantor-kantor, di hotel-hotel, ya. Itu pun sebagian salah satu tempat dia bekerja. Yang mungkin tidak bisa pulang ke rumah, maka kebijakan dari pimpinan para pengusaha mengadakan sholat Jumat di tempat-tempat bekerja. Ya, alhamdulillah, untuk menggugurkan suatu kewajiban diadakanlah sholat Jumat di tempat-tempat atau di kantor-kantor. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, itu syarat wajib bagi pelaku untuk sholat Jumat. Laki-laki, kemudian merdeka, badan sehat. Sakitnya dalam arti sakit yang memang benar-benar tidak memungkinkan untuk berkunjung ke masjid. Aktivitas dunianya kita tinggalkan. Wadarul ba'i, tinggalkan aktivitas dunia. Fokus. Ya. Jadi kesempatan kita yang terbaik, manfaatnya jauh lebih banyak. Jumat itu dalam beberapa kongres umat Islam seminggu sekali. Makanya kalau memang sudah ini dijalankan sama umat Islam semua, begitu hari Jumat mungkin jalanan di jalan raya itu gak ada yang lewat kali. Kecuali yang wanita semuanya. Pasti kalau memang semuanya melaksanakan sholat Jumat, bagi laki-laki begitu Jumat itu jalanan sepi. Kalau sekarang masih tetap ramai karena masih banyak orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat.
Jangankan sholat Jumat, yang meninggalkan sholat 5 waktu aja masih banyak. Ya. Jadi orang yang tidak sholat, kalau kata Nabi kan dikategorikan kafir. Kafir dalam arti tidak melaksanakan perintah Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Anak-anak kita itu jangan seperti itu. Ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita persingkat sedikit-sedikit ya. Yang tidak wajib, fala tajibul jum'ata ala kafir. Yang tidak wajib, yang tidak beragama Islam itu enggak wajib. Tadi sama dengan ya. Kemudian yang tidak wajib anak-anak kecil. Anak kecil tidak wajib, tapi kita didik. Anak kecil tidak wajib, tapi kita didik. Kecil ini dalam arti dia itu belum baligh, sama dengan syarat wajib sholat. Misalkan berapa ya usianya, misalkan ya di bawah 10 tahun lah. Di bawah 10 tahun kita didik untuk kita ajak, yuk kita sholat, kita Jumatan, kita sholat Jumat. Kita ajak anak-anak kita, cucu kita untuk melaksanakan sholat. Ini yang tidak wajib. Kemudian orang gila, ya orang gila kan gak ada kewajiban. Ya, sama, karena apa? Karena akalnya tidak berfungsi. Ad-dinu huwal aqlu. Agama adalah menggunakan akal. Orang gila tidak ada kewajiban untuk baik sholat Jumat maupun sholat 5 waktu. Makanya jangan sekali-kali berurusan sama orang gila. Berarti kalau kita berurusan sama orang gila ya sama dengan kita. Ya. Makanya orang gila itu tidak ditangkap sama polisi, cuma diamankan. Orang gila tidak ada kewajiban untuk melaksanakan kegiatan aktivitas ibadah. Makanya kalau mau bebas dari hukum Allah ya jadi aja orang gila gitu. Bebas kita Pak. Mau ngapain juga nggak ada yang ngomelin ya Pak. Ya gila. Ya, ini yang tidak wajib. Kemudian tadi budak. Budak itu kalau dulu hamba sahaya itu tidak wajib. Sekarang mungkin sudah tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Mungkin ke abad ke-16 Abraham Lincoln sudah menghapus perbudakan. Zaman Nabi Muhammad memang sudah dihapus. Ya salah satu budak itu kan Bilal bin Rabah. Itu seorang budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq, dibeli. Dan harga yang begitu tinggi untuk membebaskan Bilal bin Rabah bisa beraktivitas. Kemudian yang kelima, bagi yang tidak wajib untuk sholat Jumat adalah orang perempuan. Nah tadi, perempuan tidak wajib untuk sholat Jumat. Tidak wajib bukan berarti tidak boleh untuk hadir Jumat. Mungkin di tempat kita ini tidak logis, tidak biasa wanita Jumatan. Tapi di daerah-daerah, umpama saya suka ke Semarang itu memang disiapkan tempat. Siapkan tempat khusus untuk wanita, di bawah umpamanya laki-laki, di atas wanita. Banyak yang hadir sholat Jumat. Cuman kita karena keterbatasan tempat ini tidak mungkin untuk menyiapkan tempat wanita untuk sholat Jumat. Tapi tidak wajib, cuma boleh. Sama, tidak wajib atau tidak sunnah muakkad untuk sholat berjamaah di masjid, tapi dibolehkan untuk berjamaah wanita. Ya. Kemudian orang sakit yang ketujuh adalah musafir. Nah, ini orang yang dalam perjalanan. Musafir itu boleh tidak sholat Jumat. Kita berpergian yang menyita waktu umpamanya, kita boleh enggak sholat Jumat. Tentu dengan batasan qashar jamaah kemarin. Kalau qashar jamaah kan sekitar 85 km boleh melaksanakan qashar jamaah. Nah,
Begitu juga dengan sholat Jumat. Kita boleh tidak sholat Jumat apabila dalam perjalanan jauh, perjalanan yang bukan untuk maksiat, sama dengan qasar jamak kemarin. Perjalanan untuk silaturahim, perjalanan untuk berdagang, perjalanan untuk dakwah umpamanya, itu boleh. Tapi sholat 5 waktu itu juga tetap berlaku, cuma boleh tidak sholat Jumat. Ya, ini yang tidak atau boleh meninggalkan sholat Jumat. Kenapa? Saya bahas seperti ini supaya kita hanya sekedar tahu. Kita bisa tahu dan kita bisa menyampaikan kepada teman-teman kita bahwa inilah, ya. Maka dari itu nanti kalau memang Bapak ada kesempatan, ada bukunya, silakan dibaca Pak. Ya, kayaknya hanya sepintas kilas saja, hanya sekedar secara global yang saya sampaikan tentang Fathul Qorib. Padahal yang namanya fikih itu banyaknya, termasuk yang disampaikan sama Ustadz Mahmud malam Kamis ya, dari maghrib sampai isya, Safinatun Najah, itu juga sama bahasanya tentang bagaimana kita melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Sama Pak. Banyak kitab-kitab fikih syariat yang mengajarkan kita bagaimana ibadah yang baik dan benar menurut syariat dengan berbagai macam mazhab. Nah, justru inilah Pak dasar pokok kita. Kalau kita melaksanakan ibadah tanpa adanya ilmu, dalam kitab Zuhud dikatakan mardudatul la tuqbalu, tidak diterima ibadah kita. Tidak terima karena kita tidak mempunyai ilmunya. Nah, alhamdulillah di masjid ini sudah menyiapkan dari berbagai disiplin ilmu. Sangat disayangkan kalau kita tidak menyempatkan diri. Ada semua di sini. Kita mau belajar tentang tasawuf, ada Ihya Ulumuddin, ada Janasul Ibad. Itu kan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang mengajar di sini. Itu kan tentang tasawuf. Semuanya ada. Kita sudah menyiapkan diri masjid ini untuk kita banyak-banyak belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mau belajar tahsin Quran setiap subuh oleh Ustaz Mahmud, bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar, mengucapkan artikulasi. Ini sangat-sangat disayangkan kalau kita nggak mau manfaatkan. Taruhlah kalau kita beranggapan saya sudah tua, duduk di majlisnya saja sudah berpahala besar, duduknya saja. Kan sering disampaikan oleh para ustadz, duduknya sesaat kita ini Pak, 1 jam berapa sih? Dari habis sholat subuh sampai syuruk 1 jam kan? Itu pahalanya Pak, nggak ada nilainya Pak. Lebih baik daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Siapa yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat? 1 hari, nggak mungkin. Nggak mungkin kita sholat sunnah 1000 rakaat. Kadang-kadang yang 12 rakaat aja kita lalai dulu. Yang sunnah muakkadah itu. Kadang-kadang kita lewat. Apalagi 1000 rakaat. Sholat raweh yang 8 aja pada ribut. Apalagi duduk satu majlis sebentar saja. Ini kan satu bonus yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak memanfaatkan. Lebih baik daripada sholat jenazah 1000 jenazah. Lebih baik daripada orang menjenguk orang sakit 1000 orang sakit.
Padahal duduknya cuma sebentar. Dan ini adalah merupakan taman surga. Raudhah min riyadil jannah adalah majelis ilmu. Nah, makanya walaupun kita kurang-kurang sehat dikit, ada kesempatan yang baik, jangan kita lalaikan Pak, sayang ini pahalanya besar banget setiap ada satu majelis. Kalau kita sudah datang kita mau sambil ngantuk-ngantuk, itu sudah ada kategori diterima. Yang lebih hebat lagi, Allah membanggakan kepada malaikat bahwa lihat hamba-hambaku sedang duduk dalam satu majelis mengagungkan asmaku. Yang ada di situ aku sudah ampuni dosa-dosanya. Kita nggak minta. Kita tidak minta ampunan pada satu majelis, Allah membanggakan yang ada di situ aku sudah ampuni dosanya. Nah, kemudian sedikit lagi Pak, kita tidak banyak kalam ya. Nah, kalau kita membahas tentang kaitannya khutbah Jumat itu bukan ranah kita, tapi kita perlu tahu ya. Kalau tadi tentang kegiatan untuk para jamaah, ini juga satu koreksi buat pengurus bersama kami, bahwa tidak bisa menentukan khatib hanya sekedar bisa bicara. Kenapa? Kalau yang namanya khutbah itu tidak sama dengan ceramah secara umum. Khutbah itu tidak sama dengan ceramah bebas. Dia ada kaedah-kaedah, ada rukun-rukunnya. Kalau rukunnya salah, sama. Kalau kita sholat ada rukun sholat, kita tinggalkan, sholat kita tidak sah. Nah, begitu juga Jumat. Kalau khatib berkhutbah rukunnya kurang, khutbahnya tidak sah. Jadi memang perlu selektif Pak. Tidak sama dengan ceramah maulid umpamanya. Dan bebas ngomong apa saja gitu. Di dalam khutbah ini tidak bisa untuk seperti itu. Ada kaedah, ada ketentuan-ketentuan, dan usahakan kalau bagi nanti kita ingatkan, usahakan khutbahnya tidak boleh lama-lama. Saya pernah ikut satu pelatihan khatib Dewan Masjid DKI waktu itu. Itu disampaikan oleh para yang menyampaikan materi. Sholat Jumat itu tidak boleh lebih dari 30 menit dari mulai azan sampai salam sholat. Tidak boleh lebih. Berarti kan usahakan sholatnya lebih lama dibandingkan dengan khatibnya, dengan khutbahnya. Ini hanya informasi kepada Bapak sekalian tidak. Ya. Khutbahnya tidak boleh lama dibandingkan dengan sholatnya. Ya, tokoh-tokoh agama ya di DKI itu menyampaikan seperti itu pada kami. Tidak boleh lebih dari 30 menit dari mulai azan sampai salam sholat. Berarti terbatas sekali waktunya. Lebih cepat lebih bagus. Apalagi di perkantoran kan, atau di kota-kota Jakarta itu kan, ya kita lah. Ada yang pengen belum sarapan pulang kerja langsung. Kalau setelah salam sholat Jumat ya silahkan. Ya itulah makanya Al-Quran menyatakan setelah melaksanakan sholat sholat pantasyiru fil ardh.
Kalau kita sudah sholat Jumat, silakanlah bertebaran. Fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Carilah rezeki kembali. Perintah Allah seperti itu. Segera datang, sudah selesai, bertebaran lagi mencari rezeki yang Allah sudah siapkan. Jadi ada beberapa hal ketentuan tentang khutbah, rukun khutbah itu yang tidak boleh ditinggalkan oleh si khatib. Makanya itu kalau memang ada seperti itu, ya kita kadang sebenarnya tadi kurang khutbahnya itu. Nah, sini juga bisa menegur. Negurnya sama orang dengan sholat, Pak. Orang sholat salah kan ditanbih, ditegur, apa yang kekurangannya ditutup. Yang khutbah juga seperti itu boleh ditegur. Kalau ada kekurangannya. Jadi dalam khutbah itu tidak boleh menyinggung orang, tidak boleh terlalu banyak gerak, ya. Boleh berapi-api, tapi tidak gerak itu tidak boleh banyak-banyak. Jadi enggak boleh lain dengan ceramah umum. Jadi makanya kita selalu selektif untuk mencari khatib-khatib itu yang memang sudah mumpuni. Jadi ada ketentuan. Ya, kalau ceramah maulid kan bebas, bisa sejam, bisa 2 jam. Apalagi kalau ceramahnya menarik, kita mendengarkan juga enggak segan-segan, enggak bosan. Tapi khutbah tidak boleh. Kalau Nabi itu selalu menyampaikan khutbahnya pendek, sholatnya yang lama. Khutbahnya cuma 10 menit umpamanya, tapi sholatnya 20 menit. Kalau dibagi seperti itu, banyakkan sholatnya dibandingkan. Nah, kemudian ada hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita ini. Dalam sholat Jumat umpamanya kita masbuk, ya, datang terlambat. Ya. Datang terlambat. Kalau kita datang pada saat mendapatkan ruku pada rakaat terakhir, itu kita masih dapat Jumat. Ini peringatan buat kita mungkin dalam perjalanan. Tapi kalau kita sudah mendapatkan sholat Jumat pada tahiyat, itu kita balasnya bukan 2, Pak. Sama dengan sholat zuhur. Ya. Umpamanya kita datang, ini imam lagi misalkan Allahu Akbar, kan ruku itu. Nah, kalau kita dapat ruku terakhir, kita balasnya tetap 1. Tapi kalau pada kita dapat masbuk pada saat dia sedang tahiyat, kita kasih kesempatan, itu bukan 2 lagi. Sholatnya sholat zuhur, tapi Jumatnya masih dapat. Jangan begitu imam tahiyat kita balik diri langsung 2 lagi kan balasnya 2 seperti Jumat. Tidak. Kalau ketinggalan 1 rakaat, kita masih melengkapi 1 rakaat. Tapi kalau ketinggalannya sudah 2 rakaat, kita membalikannya 4 seperti sholat zuhur. Ini jangan kita anggap kan Jumat ketinggalan begitu dapat tahiyat baliknya 2, itu bukannya keliru, tapi memang salah. Ini hal-hal yang sering terjadi. Kan mungkin kita dalam perjalanan macet, menuju satu masjid, ya. Dan itu pernah saya alami, Pak. Jadi begini, pernah saya alami seperti itu. Macet, mengejar rakaat sholat Jumat, udah khutbahnya nggak dapat, sholatnya juga nggak dapat, dapatnya pada saat tahiyat terakhir. Ya kita lakukan 4 rakaat, walaupun keadaannya Jumat, tapi kita baliknya dengan 4 rakaat, bukannya 2 lagi. Nah inilah
Yang kami sampaikan, maaf bila ada kekurangan. Ya mungkin juga kita sama-sama tahu kondisi kesehatan memang sedang banyak yang menurun, ya. Termasuk saya juga dengan agak batuk-batuk dikit, ya. Jadi alhamdulillah masih bisa hadir untuk mencapai kajian, menyampaikan kajian. Ya mudah-mudahan Allah ridho apa yang kita lakukan. Ya. Kita ridho, Allah ridho, akan nyaman dalam kehidupan kita. Inilah yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Atau ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Langsung di-kif aja, udah isyraq ya, sudah isyraq. Ibu-ibu. Oh ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mau berterima kasih ke Pak Ustadz atas ilmunya yang diberikan pada hari ini. Di sini saya mau bertanya, kalau memakai wangi-wangian yang berbau alkohol itu kan tidak boleh ya Pak Ustadz ya? Ya Bu. Misalnya ini, apa hukumnya menggunakan wangi-wangian atau parfum beralkohol saat hendak berangkat sholat Jumat, dan bagaimana jika seseorang memiliki kondisi medis tertentu yang membuatnya mudah berkeringat atau berbau kurang sedap di tengah keramaian? Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu. Nah, inilah ya, ini kan kembali kepada apa ya, persiapan kita, ya. Adab atau etika dalam kita mau menghadap yang serba maha. Adab kita ini sudah mulai kurang. Kalau kita mau menghadap Allah yang serba maha, mau menghadap pejabat saja kita mempersiapkan secara maksimal. Kita dipanggil sama presiden, banyak. Berani nggak kita pakai kaos dengan sendal jepit? Kita dipanggil Pak Lurah, umpamanya yang kecil-kecil aja lah. Bagaimana dengan pakaian kita? Kita persiapan dengan sebaik mungkin. Ini kita mau menghadap Allah. Mau menghadap Allah yang serba maha. Kok dengan berpakaian sekedar atau ala kadarnya? Apalagi sholat Jumat kita menggunakan kaos dengan bertuliskan, bisa mengganggu yang di belakang. Kalau dia baca itu dibaca tulisannya ada. Nah, kembali itu mempergunakan wangi-wangian untuk menghadap yang serba maha, memang sangat-sangat dianjurkan. Setiap sholat digunakan untuk hal-hal yang terbaik sebetulnya. Kenapa? Untuk kenyamanan jamaah kita. Maaf Pak, saya setiap yang namanya mau berangkat ke masjid atau ke mushola, saya menggunakan minyak wangi. Kenapa? Supaya sebelah saya jangan keganggu. Boleh menggunakan minyak wangi, wangi-wangian, memang sangat dianjurkan. Berpakaian yang terbaik, berwangi-wangian, sangat dianjurkan. Untuk menghadap Allah, ya, menghadap Allah. Nah, kemudian tidak mengganggu lingkungan kita, sekir kanan kita. Habis makan jaya, kalau makan petai datang ke masjid. Kiri kanan kita terganggu gak itu?
mudah-mudahan belum sikat gigi lagi. Udah baunya, bajunya bau, semuanya serba bau. Kan kiri kanan kita terganggu. Sebab apa? Sebab kita. Makanya kepada ibu-ibu, kalau mau datang ke masjid atau satu majelis, gunakan pakaian yang terbaik. Juga di hadapan suami, pakaian yang terbaik juga. Ya. Jangan mau pergi aja keluar pakaian yang terbagus, begitu di rumah beda. Nah ini kembali, ya. Begitu di rumah, ya maaf istri kita begitu, di rumah aja sekedarnya gitu. Tapi begitu mau kondangan, pakaiannya yang terbagus. Mau ke masjid hanya sekedar. Cobalah Bu, ibu bapak sekalian, kita ingat ya. Bagusan mana kita mau ke masjid sama mau ke kondangan pakaiannya gitu. Ya. Kondangan kan? Ya terbalik. Kondangan yang lihat siapa? Manusia. Tapi ke masjid kan Allah. Kita mau dialog. Kita mau ngobrol sama Allah, kok pakaiannya hanya sekedar itu. Jadi ibu-ibu sekalian, silakan berwangi-wangian. Sekarang banyak parfum-parfum yang non alkohol. Ya. Gunakan untuk ke dalam satu majelis ilmu, pengajian, menggunakan wewangian. Saya setiap mau sholat baik di sini maupun di musola selalu saya pakai. Itulah sunnah. Entah wanginya jenis apa, ada kasturi kijang, ada segala macam silakan. Jadi silahkan Bu ya, kalau mau pakai wangi-wangian, apalagi depan suaminya, ya mau tidur wangi-wangian tuh bagus. Jangan mau tidur pakainya apa? Kayu putih, remason. Kalau mam sama suami pakai yang wangi-wangian juga, jadi kan dia betah di rumah gitu. Jadi silahkan untuk menggunakan wangi-wangian yang tanpa alkohol, karena sudah mulai banyak. Dan tidak terlalu mahal. Ya. Kalau kasturi kijang itu di depan itu 25 mili itu sekitar 50.000. Itu tanpa alkohol. Ya, banyaklah. Jadi sangat-sangat dianjurkan untuk menghadap Allah dengan menggunakan pakaian-pakaian yang terbaik. Nah itu saya bilang mempersiapkan diri untuk ke masjid dengan mandi, dengan berbagai macam hiasan-hiasan yang terbaik, karena kita akan menghadap yang serba maha, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dialog, Pak. Salat itu kita ngobrol sama Allah. Dan tidak disebut jauh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu. Mu itu ada Damil Mukhatab, orang kedua tunggal. Sama saya ngobrol sama Bapak ini kan ada. Kita berhadapan. Ya mudah-mudahan ada perbaikan dalam kehidupan kita, baik kualitas maupun kuantitas ibadah kita. Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu